Saya pernah cerita di video-video terdahulu, saya pernah mengalami suatu keajaiban ketika saya bersama seorang teman sepulang dari latihan tenaga dalam. Malam-malam ada anjing galak yang rantainya lepas dan kami berdua naik sepeda berboncengan, dikejar oleh anjing itu. Dan dalam keadaan yang terdesak itu, dalam keadaan yang kepepet, saya mementalkan anjing galak itu sekitar 4 meter, kemudian saya tarik lagi, keseret dia, lalu kepental lagi, dan akhirnya anjing itu terkapar. Apa yang terjadi pada malam itu jadi perbincangan keesokan harinya karena ada saksinya. Saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan, tapi fenomena yang saya alami itu adalah contoh keajaiban. Dan kenapa saya sebut keajaiban? Karena saya nggak bisa ngulangin itu lagi. Saya nggak bisa mengulangi dengan sengaja kejadian itu. Jadi apabila ada di antara Anda yang mengatakan tenaga dalam itu trik dan sebagainya, ini kasusnya itu sama anjing gitu loh. Bukan sama orang yang bisa disetting. Nah, sebetulnya fenomena seperti tadi itu adalah pola yang sama ketika kita mengalami sebuah keajaiban dalam hidup. Pertanyaannya, sebetulnya apa sih yang memicu seseorang bisa mengalami keajaiban semacam itu? Video kali ini akan membahas tentang hal ini. Selamat menyimak. Dasarnya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, video kali ini akan membahas tema tentang titik kesadaran yang memicu keajaiban. Oke, titik kesadaran yang memicu keajaiban. Istilah titik itu hanya saya ingin cerita bahwa ada satu koordinat kesadaran tertentu gitu loh. Makanya saya sebut titik. Jadi sebelum kita bicara ke makna keajaiban dalam aspek yang lebih luas, dalam keuangan, ya, dalam percintaan, dalam karir, dalam bisnis dan sebagainya, saya sedikit menyambung kepada apa yang saya sampaikan di bagian prolog. Jadi, kalau misalkan setelah Anda mendengar cerita tadi, lalu kemudian saya diminta untuk show off, ya, diminta untuk ditantang oleh Anda, mana Arif RH, coba ditunjukkan mentalin anjing. Saya kemungkinan besar gak bisa. Karena itu terjadi secara spontan dan saya ketika mencoba mengulangi, kesadaran saya saat mengulangi itu tidak sama dengan saat terjadi spontan itu. Nah, jadi gini, masih relevan dengan yang sekarang lagi nantangin orang-orang yang mengaku punya kesaktian, tapi ternyata misalnya zong, misalnya. Percaya sama saya bahwa di luaran sana ada orang yang betul-betul punya satu kemampuan khusus, punya kesaktian. Tapi masalahnya adalah karakter dari kesaktian ini nggak bisa di-show off-kan. Ketika diniatkan untuk menunjukkan, diniatkan show off, titik kesadarannya sudah geser sehingga tidak memicu kesaktian itu. Di kelas saya meminta peserta ya, kelas vibrasi, untuk melakukan satu simulasi sederhana. Dan untuk bisa melakukan itu perlu mengakses satu kesadaran khusus.
Ya, titik kesadaran khusus. Ini yang nanti kita akan bahas. Nah, ketika orang bisa masuk ke situ, itu bisa. Lalu, saya minta dia untuk melakukan lagi, diulangi, lalu ditonton oleh banyak orang. Akhirnya kan jadinya geser, niatannya jadi show off. Ya, jadi show off. Ingin dipamerkan, ingin ditunjukkan. Itu boleh dibilang 99% gagal. Karena titik kesadarannya sudah geser. Nah, jadi teman-teman, makanya kalau Anda perhatikan mukjizat para nabi pun rata-rata terjadi itu adalah spontan. Dalam artian gini. Misalnya Nabi Musa melemparkan tongkat lalu jadi ular. Lalu kemudian Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut lalu laut terbelah. Itu spontan, nggak bisa diulangi. Dan misalnya Anda menantang Nabi Musa, ayo gitu loh. Lalu Nabi Musa dengan egonya mencoba melakukan, kemungkinan nggak bisa. Karena apa? Karena dari kejadian Nabi Musa, niatan Nabi Musa itu bukan show off, tapi ada satu suara dari kesadaran yang lebih tinggi menyuruh Nabi Musa untuk melakukan itu. Berarti bukan egonya. Nah, di sini titik kesadaran yang akan memicu keajaiban, memicu kesaktian, memicu fenomena mukjizat adalah bukan kesadaran ego, tapi kesadaran yang lebih tinggi. Nah, saat misalkan orang diminta show off, itu pasti ego. Wah, gue harus bisa. Gue ingin nunjukkan bahwa gue hebat. Itu pasti akan geser. Makanya saya bilang, kalau Anda nantang-nantang orang sakti, ya, kalau mereka nggak mau, bukan berarti mereka bohong. Bisa juga mereka itu sebetulnya tahu bahwa kesadaran mereka tidak akan bisa masuk ke keadaan yang seideal itu untuk bisa memicu keajaiban itu. Nah, ini yang susahnya. Makanya saya pernah nunjukin kan, saya melakukan simulasi untuk memanipulasi awan dan sebagainya. Kalau ditonton, gagal. Dicoba deh. Nah, lalu titik kesadaran seperti apa yang memicu keajaiban? Berdasarkan yang saya ingat pada malam itu ketika saya mementalkan anjing, itu kesadaran saya sebut sebagai kesadaran nol. Kesadaran nol itu gini. Kalau ada satu garis kontinum ya, ada satu garis kontinum. Ini adalah plus, ini adalah sini min aja, sorry. Sini min, sini plus ya. Nah, pada bagan seperti ini, diagram seperti ini adalah 0. Kalau saya bilang kesadaran 0, posisi di sini, berarti apa? Tidak minus, tidak plus. Kalau dalam kasus misalkan di sini kata bisa, ya, mampu, maka 0 itu tidak merasa bisa dan tidak merasa mampu. Kalau merasa bisa di sini, merasa mampu di sini, yang negatif berarti kan merasa tidak bisa dan merasa tidak mampu. Nah, 0 itu tidak berada di keduanya. Jadi ketika saya mementalkan anjing itu dalam keadaan terdesak, saya betul-betul fokus hanya kepada pertolongan Tuhan. Ya, saat itu dan mungkin awalnya sedikit takut, tapi setelah itu saya betul-betul kayak hening, tenang, dan ya sudahlah, saya berserah kepada Tuhan. Dan itu kondisi yang tidak takut, tapi juga tidak berani. 0. Nah, untuk mengakses seperti itu tuh, sulit untuk mengakses sengaja seperti itu. Makanya, banyak keajaiban dalam hidup Anda. Biasanya itu kadang ngulanginya gimana. Yang susah tuh sebenarnya bukan mengulangi kejadiannya, tapi mengulangi kesadaran yang memicu kejadian itu. Nah, jadi teman-teman, Anda kalau misalkan sudah memahami ini ya, amati semua keajaiban dalam hidup Anda, itu pasti Anda berada di kesadaran yang saya sebut 0 itu. Anda merasa bisa, tapi sekaligus merasa tidak bisa. Anda merasa berani, sekaligus merasa takut, yang kalau dicampur min dan plus ini menjadi 0. Nah, teman-teman, untuk bisa mengakses kesadaran 0 ini, maka diperlukan kepasrahan total yang sangat tinggi. Sehingga terjadi satu pergeseran kesadaran, bukan kita didorong oleh ego, tapi oleh higher consciousness, oleh kesadaran yang lebih tinggi dari kita. Jadi Tuhan akan menggunakan diri kita untuk melakukan sesuatu, bukan kita yang menggunakan diri kita. Jadi kita kayak digunakan oleh Tuhan gitu loh. Nah, teman-teman,
Memang tidak ada satu trik khusus ya untuk melakukan ini ya. Karena betul-betul terjadi spontan. Ya kata kuncinya kalau menurut saya adalah oleh karena ini sering terjadi pada saat kita itu betul-betul tidak ada ego, maka yang paling mungkin kita untuk bisa lebih sering memicu ini adalah latihan untuk tidak termakan ego gitu loh. Nah, salah satu latihan saya untuk supaya menjinakkan ego adalah, ya Anda perhatikan saya berbagi video di YouTube ini salah satunya adalah latihan untuk melepaskan ego. Anda perhatikan ya, ketika saya berbagi video pasti ada juga komen-komen yang boleh dibilang kontra dengan saya dan bahkan kalimatnya asal jeplak. Ya sudahlah gitu loh. Kadang kalau saya lagi nganggur saya ladenin, kalau lagi iseng ya saya ladenin, kalau saya kemudian sadar ya saya nggak ladenin, biarin aja. Nah pada saat saya biarin aja itu ada ego di mana saya tidak berada pada, bukan ego, ada kesadaran di mana saya tidak berada pada plus atau min. Saya merasa hebat atau sebaliknya saya merasa tidak hebat. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Nah teman-teman, kalau misalkan saat ini Anda mengalami satu stuck dalam hal urusan persoalan hidup, entah itu keuangan, entah itu urusan percintaan, karir gitu, maka saya menduga Anda itu berada di plus banget atau min banget. Misalnya Anda merasa sangat bisa untuk menyelesaikan persoalan ini, Anda merasa mampu ya, atau sebaliknya Anda merasa tidak mampu atau merasa bisa untuk mengatasi itu. Nah, kalau Anda sekarang stuck, maka Anda kemungkinan di sini atau di sini, maka bergeserlah ke sini, yaitu perasaan Anda itu merasa mampu tapi tidak mampu, merasa bisa tapi tidak bisa. Jadi paradoks gitu, kesadaran yang diakses. Atau Anda bisa juga menggunakan kalimat bahwa aku mungkin nggak bisa menyelesaikan ini, tapi kalau Tuhan berkehendak, maka ini bisa saja selesai. Itu bisa juga digunakan kalimat itu untuk memicu kesadaran nol. Yang jelas itu tadi, menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa keajaiban kadang susah diulangi? Ya karena kesadaran nol ini memang tidak gampang untuk mengaksesnya, dan seringkali munculnya dalam keadaan kita terdesak. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.